Tentunya saya tanggapannya adalah mengapresiasi ya dari Saudari Marissa Icha. Kemarin kan ketika saya kabari katanya Marissa Icha dan kuasa hukumnya akan mencabut gugatannya atau laporannya terhadap Medina Zain. Tanggapannya seperti apa nih Bang Mansin? Tentunya saya tanggapannya adalah mengapresiasi ya dari Saudari Marissa Icha dan rekan sejawat saya, Saudara Ramzi Babut, yang akan mencoba mencabut dugaan laporan palsu terhadap Medina. Tentunya saat itu dia melaporkan pasal 220, 335, kalau tidak salah juga 310, 311 ya, terhadap Medina yang saat itu laporannya telah dihentikan di Polres Jakarta Selatan, seperti itu. Dan saya cukup mengapresiasi ya apabila berita tersebut adalah benar. Berarti Saudari Marissa Icha dan kuasa hukumnya Saudara Ramzi Babut adalah orang yang berhati luas dan mau memaafkan dan mau menunggu perubahan Saudari Medina Zain, yang menurut saya memang ada kekhilafan dari beliau. Bang, seperti apa sih Bang sebenarnya kronologisnya terjadi pelaporan itu Bang? Ya, saat itu juga saya ada di TKP ya saat terjadi mediasi, lalu terjadi sedikit ada gesekan ya saat itu, dan memang saat Medina Zain melakukan pelaporan di Polres Jakarta Selatan, saya tidak ada di tempat karena saya juga sedang ada meeting kegiatan lain dengan klien saya yang lain. Tiba-tiba Medina mungkin emosional dan juga belum melihat tayangan CCTV, dan mungkin ada luka yang disebabkan bukan dari Saudari Marissa Icha, karena saat itu juga Saudara Lukman ada memisahkan yang mungkin saja dari situ terkait luka-luka ya, karena kita pun juga saat pasca menampingi saat Medina diperiksa, saya pun juga baru melihat tayangan CCTV dan itu baru dibuka di Polres Jakarta Selatan, dan menurut saya itu Medina mengambil langkah sendiri tanpa didampingi kuasa hukum, dan menurut saya suatu yang khilaf seperti itu. Nah, kalau Abang sih kenal sama Marissa Icha nggak sih Bang secara personal atau mungkin? Oh, sebelumnya saya memang sebelum adanya kasus dengan Medina Zain, saya pernah mengenal dan sudah mengenal Saudari Marissa Icha ya. Ya, orangnya sangat baik dan dia juga pemaaf seperti itu. Dan makanya saya saat kasus ini awal-awal, saya berusaha sangat mendamaikan kedua belah pihak. Terbukti waktu mediasi pertama juga sudah ada draft kesepakatan perdamaian, tapi saat mediasi kedua, ya apa boleh dikata ada sedikit kericuhan seperti itu. Bang, satu lagi di kabarnya didengar-dengar nih, Abang akan kembali diminta nih sama Medina Zain untuk jadi pendamping hukumnya atau kuasa hukumnya, seperti apa? Benar nggak Bang? Waduh, sudah ada kabar ya. Terkait kabar tersebut, saya terakhir ketemu Medina di tahanan. Dia memang meminta saya untuk kembali menangani kasus yang lain ya, untuk menyelesaikan kasus-kasus di Polda lain. Tentunya juga dari beberapa kasus yang di Polda sudah saya selesaikan ya, tetapi ada beberapa kasus tambahan yang terkait yang dilaporkan Saudara Uya ya. Ya, saya belum mengiyakan juga, tapi saya berkata sama Medina Zain, apabila ingin saya tangani lagi, saya meminta 3 syarat, bahwa harus selesai, harus fokus pada penyelesaian. Yang pertama, kepada pelapor-pelapor, apabila ada yang dirugikan digantikan. Yang kedua, harus nurut apa kata kuasa hukumnya, siapapun itu harus nurut. Kalau dia menunjuk saya, ya harus nurut dengan saya gitu. Yang ketiga, saya tidak mau kuasanya
digabung apabila saya tidak mau ada pengacara lain yang ditunjuk tanpa sepengetahuan saya. Dan menurut saya kemarin juga saya jadi sedikit bimbang dalam penyelesaian dan menjadi tidak fokus karena ada beberapa saran dari sini gitu loh. Saya ingin apabila saya ditunjuk kembali, saya tidak mau digabungkan dengan pengacara lain ya. Kalau sudah menunjuk saya ya saya yang akan menyelesaikan dan bertanggung jawab penuh. Seperti itu kira-kira. Terus kalau lihat pandangan abang nih terhadap kasus Medina Zain, seperti apa nih bang? Ya terkait kemarin pasal di vonis ya, vonis itu kan 6 bulan. Dua-duanya ya ada ITE, terkait ITE. Ya terlepas itu adil atau tidak, saya rasa vonis 6 bulan itu cukup membuat harapan saya cukup untuk membuat Medina Zain menjadi lebih bijak dalam bersosial media dan lebih arif, dan mudah-mudahan saja ada hikmah di balik ini semua, menjadikan Medina Zain lebih dewasa, karena apapun itu ini akan menjadi pembelajaran dalam hidup saudari Medina Zain sendiri, seperti itu. Bang, terakhir bang, Ya. Apabila kasus ini ditangani abang, seperti apa nih harapannya ke depannya bang, atau untuk kasus-kasus selanjutnya gitu bang mungkin? Ya, harapan saya fokus pada penyelesaian. Tentunya apabila ada kerugian yang mungkin diderita oleh pelapor, saya akan berusaha menyelesaikan dan menjembatani agar permasalahan ini tidak terlalu panjang sampai ke meja hijau, dan mengutamakan proses restoratif justice ya tentunya, karena menurut saya Medina juga sudah mendapat pelajaran dan dia juga mempunyai anak kecil yang masih berusia 3 tahun ya, yang masih membutuhkan kasih sayang seorang ibu. Menurut saya Medina harus fokus pada penyelesaian. Tidak ada laporan sana sini, balas melapor yang nantinya akan semakin panjang dan merugikan Medina sendiri. Dan tentunya juga saya meminta nantinya juga pada Medina Zain, apabila ada laporan-laporan Medina Zain yang dia menjadi pelapor, saya juga meminta dia juga harus mencabut, karena saya ingin Medina pasca hukuman ini hidup damai, tidak ada dendam, dan semoga semuanya bisa menjadi saudara ya. Seperti itu.